warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Oke, di sini saya mau terima kasih dulu kepada ibu-ibu udah mau nyempatin waktunya dan udah ngebolehin kita untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih ya ibu-ibu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kinanti. Perkenalkan sama nama saya Regina Arli. Perkenalkan, kalau saya namanya Alfia Fadila. Perkenalkan nama saya Tessa Viva. Perkenalkan nama saya Victavio. Perkenalkan nama saya Rio Aldani. Perkenalkan nama saya Marvin Nanda Dirani. Perkenalkan nama saya Bujati. Perkenalkan nama saya Dimas Rama Oktabayu. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemanfaatan pendapatan. UMKM berperan penting sebagai penyokong ekonomi nasional dan fondasi perekonomian masyarakat Indonesia karena mampu membangkitkan sektor ekonomi lokal. Nah, selanjutnya itu ada fungsi UMKM. Fungsi UMKM yang pertama itu UMKM berperan penting sebagai penyokong ekonomi nasional dan fondasi perekonomian masyarakat Indonesia karena mampu membangkitkan sektor ekonomi lokal. Fungsi yang kedua itu UMKM juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah seperti kemudahan perizinan, bantuan kredit dengan bunga rendah, dan pengembangan usaha. Selanjutnya itu ada contoh-contoh UMKM seperti yang pertama membuka warung makan, yang kedua toko kelontong, yang ketiga usaha jahit, yang keempat itu ada usaha bengkel. Selanjutnya adalah cara membuat bisnis, yaitu yang pertama itu kita harus menentukan ide. Jadi ibu-ibu ini harus menentukan ide yang lebih kreatif lagi, dan idenya ini harus diimbangi dengan kebisaan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau jual idenya nasi uduk, berarti kita harus bisa untuk membuat nasi uduk itu. Jadi biar produknya itu lebih baik lagi dan lebih enak lagi. Dan selanjutnya itu adalah lakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini berarti kita mengetahui apa kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi misalkan di kebutuhan di lingkungan ibu-ibu RT itu membutuhkan nasi uduk. Nah, ibu-ibu bisa banget untuk menjual nasi uduk. Jadi ibu-ibu harus lihat dulu lingkungannya lagi butuh apa. Jadi ibu-ibu bisa untuk menjual itu sudah pasti ibu-ibu. Saya juga butuh duit. Jadi nah, duitnya itu bisa dicari dengan UMKM ibu. Jadi ibu harus bisa untuk berjualan. Nah, berjualan ini harus dengan ide-ide yang kreatif ibu-ibu. Selanjutnya itu ada siapkan mental dan modal. Jadi persiapkan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan bisnis dan siapkan modal yang cukup, baik modal sendiri maupun pinjaman, disesuaikan dengan skala usaha yang akan dijalankan. Yang kedua itu ada rencana bisnis, susunan rencana usaha yang mencakup strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan operasional agar bisnis berjalan terarah dan efisien. Untuk selanjutnya, ibu-ibu bisa mendaftarkan UMKM melalui sistem OSS atau online single submission untuk mendapatkan nomor induk berusaha, NIM, dan legalitas usaha. Proses pendaftarannya bisa dilakukan secara online dengan melakukan buat akun di laman OSS atau oss.go.id. Yang kedua, bisa pilih jenis pendaftaran sesuai skala UMKM atau mikro atau kecil. Yang selanjutnya ada ibu-ibu bisa isi data usaha secara lengkap dan benar. Selanjutnya upload dokumen pendukung seperti surat keterangan usaha atau SKU. Jika diperlukan, legalitas ini penting untuk perlindungan hukum dan akses fasilitas pemerintah.
pertanyaan, jadi ibu ada dapat yang aku punya pacar dulunya enak hanya menjawab dan itu kan ada hadiahnya ya. Jadi bisa mengajak sama ibu yang lain untuk mengusaha seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu bisa memilih juga bisa lalu itu ada promosi ini bisa promosikan bisa dari media sosial atau kayak TikTok, IG atau TikTok juga bisa. Orang usaha apa yang dijual dalamnya perusahaannya agar tidak jadi kerugian atau minus atau dan Minggu jika ada yang jualan online, Ibu bisa mengaplikasikan metode ini pada UMKM. Nah, ini ada cara-caranya tuh. Cara pada PJK Curi bisa berizin dari Bank Indonesia, lakukan pendaftaran PJK sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, memiliki usaha, NPWP, dan dokumen. Nah, ada proses verifikasi tuh. Ada dilakukan verifikasi terhadap gagap dan dokumen yang harus diserahkan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM memiliki kesehatan tidak kakak. UMKM akan mendapatkan kode keris yang unik. Seperti yang ibu-ibu lihat, yang kalau mau bayar pakai keris kan ada infonya tuh, barcode-nya tuh. Ya, nah itu dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai aplikasi pembayaran digital. Jawab materinya, kita aku mau dari jawab ya ibu. Pertanyaan pertama itu ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu kita sudah penerapan untuk materinya. Dari sini ada nggak ibu yang menjelas tentang materi? Ada nggak yang tahu panjangan dari MKM? Usaha mikro kecil menengah. Terima kasih ya ibu-ibu, kami semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.